Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fatimah dari STIT Kurota Ayun, Samarang, jurusan PGMI di semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang EPB, yaitu materi untuk kelas 4 di semester 1. Ada yang tahu apa arti dari EPB itu? EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum lebih jauh kita mengenal EPB, kita harus tahu dulu dari faktor. Apa itu faktor? Nah, kita masuk ke dalam contoh dulu. Faktor dari 6 adalah, nah di sini kita itu harus tahu pembagian dan perkalian. Perkalian dan pembagian dari 6. 6 dapat dibagi dengan angka berapa saja? Dengan angka 1 bisa? Jelas. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Kemudian dengan angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Apakah 6 bisa dibagi dengan 4? Tidak. Selanjutnya 6 dibagi 6 yang terakhir, yaitu hasilnya 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ada yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari faktor? Nah, pengertian dari faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa dibagi habis, tidak menghasilkan sisa, tidak menghasilkan 0, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, persekutuan. Nah, persekutuan, apa itu persekutuan? Kalau di dalam peperangan persekutuan gak mungkin kan perang hanya satu kelompok, tetapi ada 2 kelompok. Jadi persekutuan. Kita masuk persekutuan dari 6 dan 8. Kita secara faktor dulu. Faktor dari 6 berapa? Tadi kan sudah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang faktor dari 8. 1, 2, bisa dibagi 3? Tidak. 4 dan 8. Nah, untuk persekutuan kita cari nilai yang sama antara faktor 6 dan faktor 8, yaitu angka 1 dan angka 2. Jadi persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Dapat dipahami? Ya, jadi arti dari persekutuan itu adalah nilai yang sama dari kedua faktor tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui faktor persekutuan, kemudian EPB, faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita masuk ke dalam faktor persekutuan terbesar, kita harus tahu dulu dari bilangan prima. Sudah tahu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Misalkan angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya. Nah, untuk melanjutkan ke EPB, kita bisa membagi lupa, angka 2. Angka 1 tidak termasuk ya ke dalam bilangan prima. Kenapa? Karena angka 1 hanya dibagi hanya satu saja. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaian EPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Cara menyelesaikan EPB ada 3 cara. Yang pertama dengan cara tersusun. Yang kedua faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang ketiga dengan cara sisir. Kita mulai dengan yang pertama, dengan cara tersusun. Misalkan, berapakah EPB? EPB dari 9 dan 12. Kita mulai dengan cara tersusun dulu.
faktor 9 bagi 1 dibagi 3 dan dibagi 9. Faktor 12 bagi 1 dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 4 juga bisa, dibagi 6 bisa, dan dibagi 12. Kita cari persekutuannya. Persekutuan dari 9 dan 12 yaitu 1 dan 3. Nah, setelah kita temukan persekutuannya, kemudian kita cari EPB-nya, faktor persekutuan terbesar dari 9 dan 12, yaitu kita cari yang terbesar yaitu 3. Jadi faktor persekutuan terbesar dari bilangan 9 dan 12 adalah 3. Lanjut, cara yang kedua dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Soalnya bisa dengan masih yang tadi ya. Yang ditanyakan EPB dari 9 dan 12. Namun beda caranya, yaitu dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. 9. Nah, gunanya tadi bilangan prima di sini kita membagi angka 9 itu dengan bilangan-bilangan prima tadi 2, 3, 7 dan selanjutnya. 9 bisa dibagi 2? Tidak. 9 hanya bisa dibagi 3. 3 termasuk faktor prima kan? Ya, kemudian 12. 12 dibagi 2 bisa. Hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi berapa? Bagi 2 lagi, hasilnya 3. Sudah sampai di sana. Angka 3 tidak bisa dibagi lagi, bisa bagi 1, masih tetap 3. Nah, di sini kita temukan faktor dari 9 adalah 3. Faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kita cari yang samanya, yaitu angka 3. Jadi EPB dari bilangan 9 dan 12 adalah 3. Sama kan dengan tadi, dengan cara tersusun. Ini dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang ketiga dengan cara sisir. Kita ganti ya soalnya, enggak 9 dengan 12 lagi. Cari EPB dari 6 dan 24. 8 dan 24. Kita menggunakan cara sisir atau bisa disebut dengan cara tabel. Di sini 8, di sini 24. Kita masukkan bilangan prima dulu. Angka 2. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Kemudian lanjut, angka berapa lagi? Angka 2 lagi masih. 4 dibagi 2, 2. 12 dibagi 2, 6. Sudah seperti ini. Kalau EPB beda dengan KPK. KPK itu harus semuanya hasilnya di bawahnya 1. Tapi kalau EPB itu yang sama-sama bisa dibagi habis. Jadi EPB dari bilangan 8 dan 24 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi cara penyelesaian EPB itu ada 3 cara. Yang pertama tadi tersusun, yang kedua faktorisasi prima atau pohon faktor, yang ketiga dengan cara sisir atau tabel. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Kita masuk ke
Contoh soal cerita. Ibu memiliki 28 kue keju dan 40 donat. Kue-kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak kue. Jika setiap kotak memuat kue keju dan donat dalam jumlah yang sama, berapa kemungkinan kotak terbanyak? Di sini yang ditanyakan EPB, jumlah yang sama, kotak yang terbanyak. Jadi penyelesaiannya dengan EPB. Bisa dengan cara tersusun, pohon faktor, dan sisir. Kita menggunakan dengan pohon faktor. 28 dapat dibagi dengan angka 2. Hasilnya 14. Kemudian dibagi 2 lagi. Hasilnya 7. 40 bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya 20. Kemudian dibagi dengan angka 2, hasilnya 10. Di angka 2 lagi, hasilnya 5. Jadi faktor dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian faktor dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, nilai yang sama dari faktor 28 dan 40 adalah 2. Kita ambil yang pangkatnya terkecil. Jadi, EPB dari 28 dan 40 adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kita coba dengan cara sisir. 28 dan 40. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 40 dibagi 2, hasilnya 20. Kemudian bagi 2 lagi. 14 bagi 2, 7. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Masih dapat dibagikan? 7 dibagi 2 tidak bisa, 10 bisa. Jadi stop sampai di sini karena 7 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi EPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya sama kan? Dengan menggunakan cara pohon faktor dan cara sisir atau tabel. Mungkin saya hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.